Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue Giovanni Tobian. Kali ini gue udah review Honda Beat Street, kedatangan Honda Beat Street warna putih 2018. Dan ini putihnya masih kinclong, bersih. Nanti kita compare juga sama X-Rite 125. Nah, untuk looksnya sendiri, Beat Street ini punya stang yang tinggi. Ini stang CRS ya. Stangnya tinggi dan looksnya juga elegan, terasa juga lebih mahal dibandingkan Beat biasa. Nah, kita langsung bahas aja motor ini kelebihannya apa, dan mungkin kita sedikit-sedikit bandingkan dengan X-Rite 125. Jadi langsung aja simak videonya sampai habis. Jangan lupa mampir juga ke showroom Makam Motor, alamatnya ada di deskripsi di bawah dan ada nomor WhatsApp-nya juga. Kita mulai dari depan. Oke, kita mulai dari bagian depan. Di sini desainnya ini masih yang 2018 sama kayak yang 2016, 2017 dan lain-lain. Dari depan kita lihat lampunya lebih mewah dibandingkan si X-Rite tadi, dan ini juga bagian lampu sen, senja segala macem dia masih pakai bohlam, dan untuk lampu utama sebenarnya masih pakai bohlam tapi udah diganti si LED 2 sisi, jadi lumayan terang nih kalau nyala. Nah, untuk ini tipe CBS dan CBS standar, bukan ISS juga. Untuk warna sendiri putih, kinclong dan mengkilat, dan di bawah kita lihat bannya ini ukuran 90-80, lebih besar sedikit dibandingkan si X-Rite 125. Velgnya lebih kelihatan elegan, sporty, dan ini ada garis-garis 2. Sementara juga suspensinya teleskopik dengan travel yang lebih panjang dibandingkan kompetitor si X-Rite tadi. Inci velgnya sama, ring 14 juga, cuman ini ban lebih kelihatan besar dan lebih kelihatan tinggi dibandingkan si kompetitornya. Untuk cakram sendiri piringnya masih standar dengan kaliper 1 piston pakai Nissin. Pengeremannya enak, empuk, dan ya Honda Beat lah, nyaman. Walaupun tidak yang pakem banget, tapi dia udah cukup buat memberhentikan motor 110 cc. Untuk lampu-lampu kira-kira gitu, dan sampingnya juga ada stripping yang lumayan classy ala-ala Beat Street, kayak Scoopy juga ya, elegan classy gimana gitu. Jadi lebih mewah lah kesannya. Terus di bagian samping dia tidak ada over fender. Ini ada strips kecil saja. Dan wingletnya juga standar. Terus di atas juga nggak punya visor yang gimana-gimana kayak layaknya motor adventure. Jadi standar aja. Stangnya seperti ini, kosong, dan ini ada sebuah kotak kecil dari speedometer. Oke, kita bahas dari bagian speedometer, dan terutama stangnya dulu nih. Kita lihat di bagian kiri ada head low beam, klakson, dan juga sen. Ya, remnya standar, tromol, dan ada smart parking brake-nya yang lagi-lagi sulit digunakan. Sangat keras dan jauh dari jangkauan tangan. Ini ciri khas dari smart parking brake dari Honda nih, beda sama kompetitornya. Dan untuk kabel-kabel sendiri dia terlihat lebih terekspos gitu ya, banyak banget, rame gitu, lebih rame dibandingkan si X-Rite tadi. Terus dia juga stangnya sedikit lebih tinggi, modelnya menukik ke atas. Kalau X-Rite kan agak landai, rata fat bar, kalau ini lebih ke atas, lebih gaya sport touring. Terus di setengah sini tajam-tajam gini. Ya, ini kalau ngerem mendadak sebenarnya agak bahaya kalau kepentok ini tajam. Kalau si X-Rite kan ada covernya, jadi lebih halus, lebih soft. Kalau ini kasar tuh, kasar sekali. Ini besi juga tajam banget. Untuk sebelah kanan dia tidak ada hazard, cuma ada electric starter. Beda sama X-Rite, ada hazardnya. Ini gue bandingin sama X-Rite ya, karena ini dikit lagi mau compare antara Beat Street dengan X-Rite 125. Terus kita nyalain nih. Untuk odometernya, speedometernya sendiri dia bagus, sudah digital, ada high beam. Sennya nyatu juga sama kayak X-Rite tadi, nyatu. Kaget gua. Tadi X-Rite mencetnya sennya di tengah, sekarang klakson bunyi lagi ya. Di bagian check engine ini ada check engine-nya kecil sama eco indikator. Dan di sini instrumennya cuma ada speednya, total odometer, sama bensin, tidak ada trip segala macam. Jadi standar. Dan warnanya monokrom, lumayan jelas juga di terik matahari kayak gini. Lebih jelas dibandingkan Aerox gua. Untuk speedometer udah oke, dan kalau kita lihat ini walaupun kecil tapi fungsinya lumayan oke. Sebelah kanan ini ada tabung minyak remnya, karena dia udah pakai cakram nih, selang rem segala macem. Terus di bawahnya kelebihan Honda Beat dibandingkan si X-Rite, ini lacinya seperti Beat reguler, jadi bisa buat nyimpen barang walaupun tidak sebesar itu. Botol 600 ml masih masuk dengan baik, dan ada gantungannya juga. Jadi ini gantungan juga bisa dipakai untuk akomodasi, lebih akomodatif. Dan sebelah kanan ada laci kecil lagi yang bisa buat nyimpen sarung tangan atau receh-receh atau apalah, barang-barang atau jas hujan diselipin gitu. Yang 10 ribuan bisa. Kuncinya pakai kunci magnet biasa, ignition biasa, cuman tidak bisa membuka jok dari kunci, harus cabut colok ke belakang. Oke, kita langsung bahas dari akomodasinya. Oke, bahas soal akomodasi, kita lihat dari depan sudah ada laci-laci segala macamnya, dan kita udah bahas tadi. Dan kita sekarang buka bagasi, ini harus cabut kunci dan kita colok di belakang sini. Nah, ini dia.
Untuk bagasinya sendiri dibandingkan si X-Ride ini lebih besar 2 liter. X-Ride itu 10,1 dan Honda Beat ini 14 literan. Sorry, 12 liter. Dan untuk ukuran 12 liter ini bagasinya ke dalam ya, bukan lebar. Jadi kalau buat helm nggak muat. Tapi untuk barang-barang yang botol minum 2 liter atau dalam-dalam ini masih muat dan lumayan banyak. Tangkinya 4,2 liter, sama untuk konsumsi BBM-nya justru lebih irit Beat, jauh sekali. Joknya ini udah diretim pakai kulitnya Zeus ya, jadi lebih soft, lebih empuk dibandingkan originalnya. Jadi kalau duduk di Honda Beat yang ini udah lebih better. Terus juga desain dari deck ke belakang itu masih ke Beat reguler banget. Cuman yang beda strippingnya aja, sisanya semua sama. Jadi kalau ngebandingin sama si X-Ride yang bodinya patah-patahan lebih kelihatan agresif, adventure, si Honda Beat ini lebih kalem, elegan, dan ini semua desainnya dari deck sampai belakang sama kayak Beat reguler. Bagian behel dia lebih enak digenggam karena pakai komposisi karet dan soft touch juga. Walaupun tidak seempuk itu, tapi ini jauh lebih enak dipegang daripada si X-Ride. Nah, untuk bagian stripping sendiri ini kayak gini strippingnya Honda Beat Street ya, rata-rata kayak classy gitu dari Beat Street dari dulu sampai sekarang. Desainnya tuh ada entah batik, entah coret-coretan apa gitu ya. Jadi lebih keren sih dan lebih kerasa mahal. Nah, untuk bagian depan sini decknya juga kalau kita duduk tuh ini paling kerasa kalau setiap gue naik Honda Beat. Pasti ini tinggi juga ya dari bagian decknya, jadi kaki kita 90 derajat menekuk kayak gini. Jadi lumayan tegak kakinya dan stangnya tinggi, jadi kalau buat lama-lama lumayan nyaman dan nggak cepat pegel. Walaupun topangan si joknya memang lebih tipis dibandingkan kompetitornya atau X-Ride. Untuk mesinnya sendiri dia SOHC dan cc-nya 109 cc atau dibuatkan dia di 110, tenaganya 8 horsepower, torsinya 9 Nm. Kalau sama X-Ride ya beda 1 horsepower, torsinya beda 0,5 Nm. Sebenarnya nggak jauh beda banget, cuman bobotnya ini 94 kg, jadi nggak terlalu berat. Untuk manuver tetap enteng, sama kayak X-Ride juga 98 kg, beda 4 kiloan. Tetap enteng, sama-sama enteng, dan ini mesin bukan yang diciptakan untuk agresif. Rollernya juga lumayan nggak enteng-enteng amat sih. Jadi kalau buat tarikan awal dia smooth, halus, dan kalau dibejek juga tetap smooth, linear gitu tenaganya. Jadi kalau buat irit-iritan, Honda Beat ini jauh lebih menang dibandingkan motor-motor lain karena ini konsumsi bahan bakar klaimnya dari Honda sendiri 57-59 km per liter. Real time-nya aja bisa sampai ke 60 km per liter. Jadi kalau buat irit-iritan, Honda Beat cocok banget buat kalian yang pengguna harian, buat macet-macetan di kota ataupun aktivitas kerja. Ini motor irit banget. Setelah dilihat-lihat ini desainnya yang beda dari stangnya doang nih. Terus kalau buat handling sendiri, walaupun stangnya udah beda, ini tetap rasanya sama-sama enak dan nggak terlalu jauh beda sama Beat reguler. Jadi kalau walaupun stangnya udah lebih tegak, tetap rasanya manuver juga enak. Bukan berarti stang tegak ini terus nggak bisa lincah di kemacetan, dia tetap bisa lincah karena bodinya yang ramping. Ya, untuk suspensi belakang sendiri, ini buat boncengan enak, buat sendiri juga masih oke. Suspensi belakangnya nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk ya. Jadi Beat itu di medium rata-rata. Spring sama preloadnya normal standar, nggak yang kayak Vario gitu. Vario kan kalau buat sendiri keras, buat boncengan enak. Kalau ini buat keduanya oke-oke aja. Dan suspensi depannya ini empuk banget dan jarang bottoming, tapi dia travelnya lumayan gede dibandingkan si X-Ride. Oke, kita bahas dari bagian belakang. Oke guys, di bagian belakang kita lihat lampunya masih full bohlam dan desainnya sama seperti Beat biasa, sporty dan lancip-lancip. Tegas-tegas juga garisnya. Spakbornya juga simple tapi ada garis-garis desain yang membuat lebih bagus, lebih niat. Shockbreaker ini bentuknya kayak gini. Dan ini ada tutupan oligar dan segala macam, rem masih tromol dengan velg yang kesannya tuh aerodinamis nih velgnya. Dan velgnya si Beat ini menurut gue lebih bagus dibandingkan si X-Ride karena desainnya lebih aerodinamis gitu lah, terus rata, lebih rapih. Untuk bannya sendiri ukurannya dia pakai Michelin City Grip dan ini ukurannya 90/90 14. Ini ban dari Thailand ya, yang katanya kemarin di MotoGP jadi julid. Nah, untuk keseluruhan bagian belakang dia ramping, dia juga standar kayak Beat original, reguler, dan masih ada kickstarter juga. Untuk sini bagian CVT segala macam, air filter terasa lebih besar dibandingkan si X-Ride. Makanya bentuknya kayak segitiga gede gitu. Jadi kayak lebih banyak udara yang bisa didapatkan oleh si Honda Beat ini. Nah, dari desain belakang sih menurut gue normal. Terus di sini ada kunci buat buka bagasinya. Dan ini plat Jakarta Timur, pajak bulan 8 sampai plat 2023. Harganya 14 jutaan di tahun 2018 dan ini
14 jutaan di tahun 2022, keluaran 2018. Oke, mungkin segitu aja kesannya. Dan ini di sisi Honda Beat itu tipisnya di bagian belakang sini. Joknya ini tipis di bagian belakang, pembonceng. Tapi ini karena kulitnya udah diganti yang lebih better, jadi harusnya lebih nyaman dan empuk. Kesimpulannya, Honda Beat ini motor 110 cc yang bukan mementingkan speed atau agresif ya, tapi dia elegan, santai, kalem, dan juga irit bahan bakar. Jadi ya kalau kalian pengen nyari motor yang irit bahan bakar, langsung aja pilih Beat Street dibandingkan si X-Ride. Dan ini adventure-nya dapet, walaupun nggak terlalu advance, tapi stylenya juga dapet, classy-nya juga bagus. Dan build quality-nya juga ini Honda Beat, jadi pastinya irit dan awet. Bahan bakar, spare part-nya banyak banget di pasaran, jadi nggak pusing-pusing nyari spare part Honda Beat ini. Jadi langsung aja, kalau pengen beli motor ini langsung mampir ke alamat deskripsi di bawah di Surabaya Motor, dan ada nomor WhatsApp-nya juga. Jangan lupa subscribe ke video kita, like juga ke video ini, jangan lupa cek review-review lain, dan kalau pengen request langsung tulis di komen bawah. Misalnya compare antara Beat Street dengan X-Ride 125. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out nih.